Neraka Lembah Tengkorak. Bagian 6. Di balik topeng tengkoraknya, muka perempuan itu menjadi sangat merah. Dia melirik pada murid-muridnya dan membatin, apakah ketiga muridnya mengetahui getaran hatinya terhadap si pemuda? Tiba-tiba Dewi Kala Hijau membentak lagi memberi perintah. Sepasang kaki kematian, selesaikan pemuda gila itu dalam 5 jurus. Cepat, Kisandar Boga alias sepasang kaki kematian segera berdiri. Diambilnya golok panjangnya yang tadi dibuangnya, lalu melangkah ke hadapan si pemuda. Orang muda, kuharap kau sudi terangkan nama. Aku tidak suka membunuh manusia tanpa tahu namanya lebih dahulu, kata sepasang kaki kematian sambil melintangkan golok di muka dada. Si pemuda mengeluarkan siulan panjang. Mata picak, baru jadi budaknya Dewi Kala Hijau saja sudah begitu congkak. Berlalulah, aku muak melihat mukamu. Abis berkata begitu, si pemuda meludah ke tanah dan terus duduk seenaknya di tepi panggung sambil menggontai-gontaikan kedua kakinya. Sepasang kaki kematian menggeram. Dia membentak nyaring, lalu melompat ke muka. Golok panjangnya membabat deras ke arah leher. Namun, serangan ini tipuan belaka karena sesuai dengan julukannya, yaitu sepasang kaki kematian. Sebelum golok menyambar lebih jauh, maka tahu-tahu tubuhnya mengapung di udara dan mengirimkan 2 tendangan dahsyat. Angin tendangan itu saja hebatnya bukan main. Sekejapan mata, 2 tendangan berantai itu akan sampai. Si pemuda masih saja duduk di tepi panggung dengan sikap acuh tak acuh seperti tadi. Mampus, teriak sepasang kaki kematian. Dan pada detik itulah tubuh si pemuda rambut gondrong lenyap dari hadapannya. Braak, braak. Kedua tendangan sepasang kaki kematian menghantam lantai panggung hingga hancur berantakan. Beberapa mayat yang menggeletak di atas panggung itu, di antaranya mayat istri Dewa Pedang, mencelat ke udara dan kecemplung ke dalam telaga. Sepasang kaki kematian memutar tubuh dengan cepat ketika di belakangnya terdengar suara tertawa mengejek. Itulah akibatnya kalau manusia mata picak kalap membabi buta. Panggung tak bersalah ditendang, kucincang tubuhmu, keparat, teriak sepasang kaki kematian. Tubuhnya mengapung lagi. Goloknya berbolang-baling deras sekali laksana kitiran dan mengurung si pemuda dengan cepatnya. Yang diserang bergerak lincah kian kemari sambil tertawa-tawa dan sekali-sekali bersiul. Terima ini, setan alas, teriak sepasang kaki kematian. Golok panjangnya menebas ke pinggang, membalik ke kepala, dan menusuk ke perut. Serentak dengan itu, tangan kirinya melancarkan pukulan tangan kosong yang hebat. Namun, lagi-lagi semua itu hanyalah tipuan belaka karena begitu si pemuda rambut gondrong mengelak, maka kedua kakinya menderu ke muka, satu ke perut dan satu lagi ke selangkangan. Tipu silatmu boleh juga, mata picak, memuji si pemuda namun dengan senyum mengejek. Tapi terima dulu, telapak tanganku ini. Telapak tangan kiri si pemuda menghantam ke perut sepasang kaki kematian. Laki-laki ini menebaskan goloknya ke lengan si pemuda. Namun, kalau tadi ia yang menipu, maka kali ini dia kena tipu. Karena begitu goloknya menebas, maka lawan menarik tangan kiri dan tahu-tahu. Plakek, telapak tangan kanan si pemuda menghantam keningnya. Sepasang kaki kematian menjerit keras. Tubuhnya terpelanting beberapa tombak dan terjerongkang jatuh menelungkup tepat di hadapan Dewi Kala Hijau. Jilid 10. Untuk kedua kalinya, Dewi Kala Hijau dan ketiga muridnya dibikin terkejut. Dewi Kala Hijau melirik pada mayat sepasang kaki kematian, lalu memandang menyorot pada si pemuda dan membentak. Siapa kau sebenarnya? Pemuda itu tersenyum. Kalau kepingin tahu namaku, aku telah menuliskannya di kening budakmu itu, Dewi. Sepasang mata Dewi Kala Hijau kelihatan tambah menyorot. Jangan bicara ngaco, orang muda. Sekali lagi kau mempermainkan aku, nyawamu pasti tak terampunkan lagi. Kentut, tukas si pemuda. Kau tanya aku menjawab. Apa itu namanya bicara ngaco? Kalau tak percaya, silakan lihat di kening budak mata picak itu. Penasaran sekali, tapi juga ingin tahu. Dewi Kala Hijau membalikkan tubuh sepasang kaki kematian dengan ujung kaki kirinya. Begitu tubuh laki-laki itu tertelentang, maka berkerutlah muka perempuan iblis itu serta murid-muridnya. Di kening sepasang kaki kematian yang hitam membiru kelihatan tertulis 3 buah angka, yaitu angka 212. Jadi kau adalah Wiro Sableng, manusia yang berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212, ujar Dewi Kala Hijau pula. Si pemuda hanya tertawa. Agaknya kau dan murid-muridmu kurang senang dengan pertemuan ini, bukan? Dewi Kala Hijau merenung sejenak. Nama Wiro Sableng dan gelaran pendekar kapak maut naga geni 212 itu memang sudah sejak lama didengarnya.
Ketika dia memberi tugas pada murid-muridnya dan ketika dia sendiri meninggalkan gua di kaki Gunung Merapi, Dewi Kalahijau sudah mengetahui bahwa pendekar itu adalah salah seorang dari sekian banyak lawan-lawan yang bakal dihadapinya dalam rencananya mendirikan Partai Lembah Tengkorak. Dan bila hari ini dia berhadapan, tidaklah pernah diduganya sebelumnya kalau pendekar kapak maut naga geni 212 adalah seorang pemuda berparas gagah. Tadi dia telah menyaksikan sendiri kehebatan pemuda itu. Pembunuh tanpa bayangan dirobohkannya dalam satu jurus dan sepasang kaki kematian dibikin konyol dalam dua jurus. Manusia-manusia lihai semacam ini, apalagi segagah Wiro Sableng, sangat dibutuhkan oleh Dewi Kalahijau dalam rencana besarnya. Maka berkatalah perempuan itu, meski kau telah membunuh 2 orang anggota partaiku, namun dengan memandang kepada nama besarmu, aku bersedia mengampuni kau punya jiwa, asal saja kau segera berlutut dan mengangkat janji bersedia masuk partaiku. Kelak kau akan kuberi kedudukan tinggi dalam partai. Wiro Sableng usap-usap dagunya. Janji yang bagus dan muluk, katanya. Lalu, kalau aku duduk dalam partaimu, berapakah kau mau gaji aku? Pemuda gendeng, ketus Dewi Kalahijau. Orang sudah bersedia memberikan ampun, masih saja bicara ngelantur. Dewi, jangankan masuk partaimu, melihat parasmu saja aku sudah mau muntah rasanya. Dan menyaksikan kejahatanmu, berdiri bulu kudukku. Terus terang saja, aku sudah lama mendengar tentangmu dan murid-muridmu. Kejahatanmu sudah lebih dari takaran. Dosa kalian sudah setinggi langit, sedalam lautan. Kalian tak akan berhasil mendirikan Partai Lembah Tengkorak. Dunia persilatan akan bersatu untuk menghancurkan kalian. Karenanya, lebih baik kalian kembali pada kebenaran sebelum terlam. Tutup mulut, teriak Dewi Kalahijau, gemas dan marah sekali. Kalau kau mau pidato, pidatolah nanti di akhirat. Perempuan ini berpaling pada kelompok murid-muridnya yang kini cuma tinggal 3 orang itu. Kala Putih, cabut nyawanya dalam satu jurus, perintah Dewi Kalahijau penuh kebuasan. Kala Putih mengangguk, lalu memutar badan menghadapi si pemuda. Begitu sepasang mata Kala Putih beradu pandang dengan sepasang mata pendekar 212, maka tergetarlah hati gadis muka tengkorak ini. Sebetulnya, sejak munculnya si pemuda tadi, Kala Putih telah tertarik hati oleh kegagahan pendekar 212, apalagi setelah menyaksikan pula kehebatan pemuda itu. Di dalam diri Kala Putih terjadi semacam pertentangan. Hati kecilnya menentang dan tak mau disuruh membunuh pemuda gagah itu, namun sebaliknya tugas gurunya mesti dilaksanakan, kecuali kalau dia ingin mendapat hukuman yang sangat berat. Kala Putih, kau tunggu apa lagi? Bentak Dewi Kalahijau. Lekas bunuh pemuda gila itu. Kala Putih maju lagi beberapa langkah. Bersiaplah untuk mati, pemuda tidak tahu diri, bentak Kala Putih, tapi dengan suara bergetar. Tangan kanannya diangkat ke atas, lalu secepat kilat dipukulkan ke muka. Wut, gelombang sinar hijau beserta 6 ekor kala hijau beracun menderu ke arah pendekar 212. Yang diserang bersuit nyaring dan melompat 5 tombak ke atas, lalu hantamkan telapak tangan kanannya ke muka. Serangkum angin dahsyat menggeru memapasi serangan maut Kala Putih. Debu beterbangan. Pasir dan kerikil-kerikil berpelantingan. Sinar hijau dan ke-6 kala beracun tersapu, lalu luruh ke tanah. Kala Putih sendiri kalau tidak lekas-lekas mengelak ke samping, pasti akan dilanda angin pukulan lawan yang terus menyerempet ke arahnya. Itulah pukulan, dinding angin berhembus tindih-menindih, yang telah dilepaskan oleh pendekar 212 Wiro Sableng. Berubahlah paras Dewi Kalahijau. Matanya membeliak. Demikian juga dengan ketiga muridnya, terutama Kala Putih yang menghadapi langsung sang pemuda. Putih, kuberi tambahan 2 jurus padamu untuk mematahkan batang leher pemuda itu. Ayo lekas. Mendengar ini, maka dengan segala kehebatannya menerjanglah Kala Putih. Wiro Sableng bersiul nyaring. Tubuhnya lenyap, dan terdengar suaranya. Jangan kesusu tak karuan kalau menyerang, gadis muka tengkorak. Salah-salah, bisa mencelakai dirimu sendiri. Aku paling benci bertempur dengan lawan yang muka aslinya ditutup dengan topeng. Bukalah topeng tengkorakmu itu lebih dahulu, Kala Putih. Geram sekali mendengar ucapan pendekar 212 itu, maka Kala Putih lipat gandakan tenaga dalamnya dalam menyerang. Demikian hebatnya sehingga angin serangannya saja laksana topan prahara. Namun, Kala Putih menjadi bingung sendiri karena siapa yang akan diserangnya. Pendekar 212 lenyap tak kelihatan dari hadapannya. Dalam kebingungannya, gadis bertopeng tengkorak ini melihat sesuatu menyambar ke mukanya. Kala Putih hantamkan tangan kanannya ke depan. Dia memukul angin kosong, dan, brit,
Kala Putih berseru terkejut. Kedua tangannya menyampok lagi ke muka. Tapi tiada guna. Topeng tipis yang menutup parasnya tanggal dan pindah ke tangan lawan, sehingga kelihatanlah paras asli Kala Putih dengan jelas. Pendekar 212 Wiro Sableng sendiri terkejut bukan main sewaktu menyaksikan paras Kala Putih. Siapa menyangka kalau gadis berilmu tinggi dan berhati kejam lebih jahat dari iblis itu memiliki paras sedemikian jelitanya. Ah, sungguh satu hal yang luar biasa, kata Wiro Sableng sambil garuk-garuk kepalanya. Parasmu begini cantik, tapi kenapa kejahatan dan kekejamanmu laksana lautan yang tiada bertepi? Kalau kau jadi gadis baik-baik, sekurang-kurangnya kau pasti akan dapat suami seorang adipati. Pemuda hina dina, tutup mulutmu, hardik Kala Putih. Didahului oleh dua larik sinar hijau yang melesatkan 50 ekor kala maut, maka Kala Putih mengirimkan dua tendangan dahsyat sedang mulutnya menghembus ke muka. Dari mulutnya mengepul asap putih yang mengandung racun luar biasa jahatnya. Seluruh jalan darah di tubuh pendekar 212 terancam bahaya maut kehancuran. Tak ayal lagi, pemuda itu mengelak dengan cepat. Dan jika saja tidak ingat bahwa saat itu dia berhadapan dengan seorang gadis berparas jelita, maka pastilah Wiro Sableng akan mengirimkan serangan balasan yang tak kalah ganasnya. Sambil melompat menjauhi Kala Putih beberapa tombak, Wiro Sableng berseru, "Kala Putih, aku beri kesempatan padamu untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar." "Pemuda hina, jangan bicara ngelantur," kertak Kala Putih. Kemudian sekali lagi dia melancarkan serangan ganas, meskipun dalam hati kecilnya timbul secuil keraguan. Dia menyadari memang bahwa sebagai seorang gadis, tidak selamanya dengan ilmu kesaktiannya dia akan hidup dalam keadaan seperti itu. Namun, untuk berpikir lebih panjang, dia tak ada waktu lagi. "Gadis goblok," terdengar pendekar 212 memaki. Tangan kanannya memukul ke muka dalam jurus kunyuk melempar buah. Kala Putih menyambuti pukulan ini dengan hantaman tangan kanan yang mengeluarkan angin pukulan berwarna hijau pekat. Dua pukulan sakti itu beradu di udara mengeluarkan suara dahsyat. Tubuh pendekar 212 tergotai-gontai, sedang Kala Putih tersurut mundur sampai 4 langkah dengan tangan terasa perih kaku. Penuh geram karena sebelumnya tak pernah menghadapi lawan setangguh pemuda itu, maka Kala Putih memusatkan seluruh tenaga dalamnya ke perut, lalu mengalirkannya ke dada terus ke tenggorokan. Ketika dia menghembus ke muka, maka satu gelombang asap putih yang lebih dahsyat dari tadi menyambar Wiro Sableng dalam 4 jalur arus asap, yaitu menggelung dari samping kiri dan kanan, dari atas, lalu dari bawah. Inilah yang dinamakan ilmu 4 jalur asap kematian, yang telah diciptakan Dewi Kala Hijau dan membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyempurnakannya. Setiap muridnya memiliki asap ini yang warna asapnya sesuai dengan pakaian-pakaian mereka. Melihat jalur asap yang aneh ini serta hawa jahat yang menyambar keluar dari asap itu, bukan main kagetnya pendekar 212. Ilmu iblis apa pula ini, membatin Wiro Sableng. Kedua tangannya segera diangkat ke atas dengan telapak tangan menghadap lurus-lurus ke muka. Wiro tahu bahwa demikian hebatnya 4 jalur asap putih itu, sehingga dia memaklumi bahwa akan besar risikonya jika dia mengelakkan diri ke samping atau melompat ke atas. Makanya, begitu kedua tangan sudah terpentang, pendekar 212 segera menghantam ke depan. Dua larik angin yang tidak kelihatan karena tidak berwarna menghembus ke muka dengan amat derasnya. Itulah pukulan yang bernama angin topan melanda samudera, yang telah dipelajari oleh pendekar 212 dengan sempurna dari gurunya Eyang Sinto Gendeng. Dua angin pukulan yang dahsyat dari pendekar 212 saling bentrokan dengan 4 jalur asap putih dari Kala Putih. Demikian hebatnya bentrokan itu, hingga kedua kaki Kala Putih melesak ke dalam tanah sedalam 10 cm, sedang sepasang kaki pendekar 212 sendiri amblas sedalam 3 cm. Keduanya masih berdiri berhadap-hadapan dengan tangan-tangan yang tetap terpentang. Pada kening dan tubuh mereka kelihatan percikan-percikan butiran keringat, tanda keduanya sama-sama mengerahkan tenaga dalam. Dewi Kala Hijau yang melihat hal itu memaklumi bahwa jika dibiarkan lebih lama, maka dalam waktu yang singkat pastilah muridnya akan terluka parah di bagian dalam, bahkan tidak mustahil akan menemui ajalnya, karena dalam pertempuran tadi matanya yang tajam telah dapat mengukur bahwa tenaga dalam Wiro Sableng jauh lebih tinggi dari muridnya sendiri. Tak menunggu lebih lama, maka Dewi Kala Hijau memukulkan tangan kanannya ke muka. Serangkum angin menderu tepat ke arah di mana angin-angin pukulan Wiro Sableng dan Kala Putih saling bentrokan. Langit laksana hendak runtuh. Bumi laksana mau rengkah ketika bentrokan itu menimbulkan suara letusan yang bukan olah-olah kerasnya.
Kala Putih terguling di tanah, tapi dirinya selamat. Wiro Sableng terhuyung nanar, dan anehnya kemudian tertawa gelak-gelak. Dewi Kala Hijau, serunya. Apakah kau masih belum melihat jalan kebenaran? Tutup mulutmu, manusia hina dina, bentak Dewi Kala Hijau. Dasar perempuan gendeng, balas memaki Wiro Sableng. Aku berani taruhan potong kuping bahwa maksudmu untuk mendirikan partai terkutuk itu tak akan berhasil. Dewi Kala Hijau tertawa sedingin salju. Partai Lembah Tengkorak bukan saja akan berdiri di dunia persilatan, tapi akan merupakan satu-satunya partai yang bakal menguasai dunia persilatan. Semua partai yang tak mau bergabung pasti musnah. Semua tokoh silat yang tak mau menjadi anggota pasti meregang nyawa, termasuk kau. Wiro Sableng tertawa membahak, kau mimpi, Dewi. Kaulah yang bakal mimpi di neraka, tukas Dewi Kala Hijau. Lalu pada ketiga muridnya cepat memberikan perintah. Kalian bertiga cepat bikin mampus budak hina dina itu. Kala Biru, Kala Hitam, dan Kala Putih segera mengurung pendekar 212. Kala Biru memegang komando. Begitu terdengar suitannya yang melengking langit, maka ketiganya pun berubahlah menjadi bayangan hitam, putih, dan biru. 5 jurus lamanya mereka menggempur dahsyat. 5 jurus lamanya pendekar 212 dilanda serangan-serangan sangat hebat. Harus menghadapi pukulan-pukulan sinar hijau dan kala maut, sedang dari mulut masing-masing ketiga anak murid Dewi Kala Hijau itu tiada hentinya menghembuskan asap merah, hitam, serta putih yang setiap asap mempunyai 4 jaluran. 5 jurus di muka, pertempuran semakin dahsyat. Pendekar 212 terdesak hebat. Berkali-kali pendekar muda ini melepaskan pukulan, dinding angin berhembus tindih menindih, pukulan, benteng topan melanda samudra, serta pukulan, kunyuk melempar buah. Namun, desakan ketiga anak murid Dewi Kala Hijau itu sukar dibikin buyar. Pendekar kapak maut naga geni 212 menggeram dan membentak, dan lancarkan pukulan, orang gila menggebuk lalat. Kedua lengannya membabat kian kemari. Hanya 2 jurus ketiga pengeroyoknya bisa tertahan, sesudah itu kembali Wiro Sableng terdesak hebat. Gila betul, kutuk pemuda itu penuh beringas. Dia melompat keluar kalangan pertempuran. Dewi Kala Hijau yang menyangka bahwa pemuda itu hendak melarikan diri berseru keras, budak hina, jangan kira kau bisa kabur dari sini hidup-hidup. Perempuan kunyuk, siapa bilang aku mau kabur? Tukas Wiro Sableng penasaran. Sekalipun kau ikut mengeroyok, tak bakal aku ambil langkah 1000. Majulah beramai-ramai, kau terlalu tekebur, budak hina. Murid-muridku, lekas selesaikan dia. Pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng berdiri dengan kedua kaki merenggang. Sepasang tangannya diacungkan tinggi-tinggi ke atas. Ketiga murid Dewi Kala Hijau menyerbu kembali. Maka laksana titiran, Wiro Sableng memutar kedua tangannya. Angin yang sangat hebat menderu-deru. Debu serta pasir beterbangan. Air telaga berombak-ombak. Daun-daun pohon berguguran. Inilah pukulan angin puyuh. Kehebatan angin ini mengejutkan ketiga murid Dewi Kala Hijau. Tidak usah takut, kalian tak bakal celaka dengan ilmu picisan itu, teriak Dewi Kala Hijau. Maka lenyaplah keraguan ketiga gadis itu. Dengan serentak mereka menyerbu kembali. Dan seperti yang dikatakan oleh Dewi Kala Hijau, memang kehebatan gempuran 3 gadis itu tak dapat ditahan oleh pukulan angin puyuh Wiro Sableng. 3 jurus kemudian, pemuda itu kembali terdesak ke dekat panggung. Pendekar 212 keluarkan keringat dingin. Dia membatin, kalau benar-benar perempuan-perempuan iblis ini dapat mendirikan partai Lembah Tengkorak, celakalah dunia persilatan. Dalam dia membatin itu, satu tendangan menghantam pinggulnya. Pendekar 212 terpelanting. Sebelum dia bisa mengimbangi diri, 4 jalur asap biru menyambar ke arah kepalanya. Sialan betul, gerendeng pemuda ini, lalu cepat-cepat jatuhkan diri dan berguling di tanah. Hahaha, nyawamu sudah di ujung hidung. Untuk penghabisan kalinya, aku beri kesempatan padamu. Menyerah, berlutut minta ampun, dan masuk ke dalam partaiku, kata Dewi Kala Hijau pula. Jangan mengigau, perempuan muka tengkorak, sahut Wiro Sableng seraya berdiri. Jika murid-muridmu sanggup menerima pukulan yang bakal kulancarkan ini, baru aku bersedia masuk partaimu. Bahkan menjilat pantat kalian pun aku sudi. Abis berkata segitu, Wiro renggangkan kedua kaki. Sedetik kemudian, tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi ke atas, sedang kedua kaki melesak ke dalam tanah. Tubuh bergetar, dan tangan kanannya kelihatan menjadi putih sedang jari-jari kuku memerah menyilaukan. Pukulan sinar matahari, seru Dewi Kala Hijau. Terkejut bukan main,
Murid-muridku, mundurlah. Kalian takkan sanggup menerima pukulan itu. Guru, seru Kala Biru. Kami bersedia mati demi berdirinya Partai Lembah Tengkorak. Jangan tolol, bentak Dewi Kala Hijau. Pendekar 212 tertawa mengekeh. Tangan kanannya tiba-tiba turun dengan cepat. Satu larik besar sinar putih perak yang sangat menyilaukan dan menebar hawa yang sangat panas menderu ke arah Kala Biru, Kala Putih, dan Kala Hitam. Ketiga murid Dewi Kala Hijau ini bersuit nyaring, dan tanpa menghiraukan peringatan gurunya menyerbu ke muka membabi buta. Murid tolol, teriak Dewi Kala Hijau. Dengan cepat dia mendahului ketiga muridnya. Tangan kiri kanan mengirimkan pukulan, Kala Hijau, yang dahsyat. Ratusan kala beracun berlesatan, sedang begitu mulutnya menghembus, maka 4 jalur sinar hijau menggebu pula ke arah pendekar 212. Boom! Terdengar letusan membelah langit ketika sinar-sinar hijau dan sinar putih perak itu beradu di udara. Dewi Kala Hijau terguling di tanah tapi tiada terluka, sedang pendekar 212 jatuh duduk di tanah. Keningnya mandi keringat. Ketiga murid Dewi Kala Hijau berpekikan memanggil gurunya karena menyangka Dewi Kala Hijau terguling mati. Tapi begitu perempuan itu bangun kembali, legalah hati mereka. Yang hebatnya ialah ketika dua sinar putih dan hijau itu bentrokan, angin pukulan pecah ke samping dan menghantam panggung besar. Panggung itu hancur berantakan. Mayat-mayat di atasnya berpelantingan, banyak diantaranya yang mencemplung ke dalam telaga. Wiro Sableng berdiri dan memandang tak berkedip pada Dewi Kala Hijau. Sepasang mata mereka saling beradu pandang, masing-masing sama mengagumi kehebatan lawan, terutama di pihak Dewi Kala Hijau. Kekaguman terhadap ketinggian ilmu silat pemuda itu disertai pula dengan kekaguman terhadap kegagahannya. Pendekar 212, berkata Dewi Kala Hijau. Apakah kau masih belum bersedia untuk menyerah sebelum terlambat? Sampai saat ini, masih ada waktu bagimu untuk masuk menjadi anggota Partai Lembah Tengkorak. Kelak kau kuberi kedudukan yang tinggi. Kita akan memimpin partai bersama-sama. Wiro Sableng tertawa dingin. Aku dilepas oleh guruku dari pertapaan bukan untuk bersekutu dengan manusia-manusia macammu, tapi justru untuk membasminya. Maka marahlah Dewi Kala Hijau. Dia memberi isyarat pada ketiga muridnya. Sesaat kemudian, disertai dengan lengking jerit yang mengandung maut, keempatnya pun menyerbu mengeroyok pendekar 212. Tentu saja pertempuran 4 lawan 1 ini tak dapat dilukiskan kehebatannya. Karena Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya tiada memberi kesempatan bagi Wiro untuk melepaskan pukulan sinar matahari, maka dalam 3 jurus saja pemuda ini terdesak dan mendapat tekanan serangan yang berbahaya dan mengancam jiwanya. Iblis-iblis betina, aku paling benci bertempur melawan musuh yang tak bersenjata. Tapi karena kalian telah lebih dahulu mengeroyokku secara pengecut, lagi pula terhadap manusia-manusia macam kalian tak perlu begitu memandang aturan persilatan, maka aku terpaksa mengeluarkan senjata. Begitu habis ucapan itu, maka menderulah suara mengaum laksana tempat itu diserbu oleh ribuan tawon. Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya merasakan kulit mereka menjadi sangat perih, sedang serangan-serangan yang mereka lancarkan kini menjadi buyal. Tubuh dan gerakan mereka hanyut terbawa arus sinar putih putaran kapak maut naga geni 212 yang berada di tangan Wiro Sableng. Dan kalau tadi mereka yang menggempur serta mendesak, kini terjadi hal yang sebaliknya. Berkali-kali mereka melepaskan pukulan Kala Hijau, berkali-kali mereka menghembuskan 4 jalur asap kematian, tapi percuma saja. Sinar putih yang menggulung-gulung dari kapak naga geni 212 di tangan Wiro memusnahkan seluruh serangan mereka. Dewi Kala Hijau menjadi cemas gelisah. Nyalinya untuk meneruskan pertempuran menjadi tipis ketika ujung lengan pakaian hijaunya kena disambar putus oleh senjata lawan. Maka perempuan ini segera memberi isyarat pada ketiga muridnya. Keempatnya menyerang dengan gencar, lalu melompat keluar kalangan pertempuran. Iblis-iblis pengecut, kalian mau lari kemana? Bentak Wiro Sableng memburu. Budak hina Dina, sayang kami tak punya waktu banyak untuk menghadapimu. Jika kau masih penasaran, silakan datang ke Lembah Tengkorak pada hari 12 bulan 12. Abis berkata demikian, Dewi Kala Hijau mengeluarkan sebuah benda berbentuk bola berwarna hitam dan besarnya sebesar kepalan. Benda itu dilemparkannya ke tanah di hadapan Wiro Sableng. Wus, bola hitam itu pecah, maka mengebulah asap hitam pekat yang tak tertembus pemandangan. Keparat betul, maki Wiro Sableng. Dia menerjang asap itu dengan geramnya. Namun lapisan asap tebalnya sampai 10 tombak. Dan bila dia berhasil keluar dari lapisan asap itu, maka Dewi Kala Hijau dan ketiga muridnya sudah lenyap.
Mayat kala merah juga lenyap. Jilid 11. Dunia berputar terus. Siang berganti dengan malam, disambung lagi dengan siang lalu malam, demikianlah seterusnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hari 12 bulan 12 semakin dekat juga. Dunia persilatan semakin tegang oleh kemunculan Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya yang hendak mendirikan Partai Lembah Tengkorak. Di mana mereka muncul, disitulah terjadi pembunuhan. 6 partai persilatan musnah lagi tinggal nama saja. Lusinan tokoh silat menemui ajalnya di tangan perempuan-perempuan itu. Sebenarnya akan lebih banyak lagi partai silat dan tokoh-tokoh silat yang bakal tamat riwayatnya, jika saja kejahatan-kejahatan atau pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya itu tidak mendapat halangan dan tantangan dari tokoh-tokoh silat sakti. Satu di antara mereka yang paling menjadi momok bagi Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya ialah pendekar kapak maut naga geni 212, Wiro Sableng. Berkali-kali pendekar 212 menggagalkan maksud Dewi Kala Hijau hendak menghancurkan beberapa partai persilatan. Berkali-kali pula beberapa tokoh silat, karena bantuan pendekar 212, berhasil meloloskan diri dari liang jarum kematian. Karenanya, antara Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya dengan pendekar 212 terdapat dendam kesumat yang tiada terkirakan besarnya. Namun demikian, di balik dendam kesumat itu tersembunyi pula satu perasaan di hati Dewi Kala Hijau. Sang Dewi ini tidak mengetahui bahwa apa yang dirasakannya itu, dialami pula oleh muridnya sendiri, yaitu Kala Putih. Sebelum masuk ke dalam dunia persilatan, Dewi Kala Hijau pernah jatuh cinta terhadap seorang pemuda. Pemuda itu kemudian menemui kematian di tangan satu gerombolan rampok. Ketika pertama kali bertemu muka dengan Wiro Sableng, terkejutlah Dewi Kala Hijau karena pendekar ini mirip sekali parasnya dengan pemuda yang pernah dikasihinya itu. Cuma bedanya, Wiro memiliki rambut panjang gondrong. Ingat pada pemuda kekasihnya dulu dan melihat Wiro, sang Dewi merasakan seperti kekasihnya hidup kembali. Dan api cinta yang dulu padam, kini mulai menyala lagi. Namun, karena Wiro Sableng senantiasa menjadi penghalang besar dalam rencananya untuk mendirikan Partai Lembah Tengkorak, maka benih cinta yang kembali menyubur itu menjadi tertindas tumbuhnya. Di satu pihak, Wiro bisa memberikan satu kehidupan yang bahagia bagi masa depannya. Di lain pihak, Wiro adalah merupakan musuh besar bagi rencana dan dirinya sendiri. Sementara itu, hari 12 bulan 12 semakin dekat juga. Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya tidak ada waktu lagi untuk menumpas partai-partai silat dan tokoh-tokoh silat yang menantangnya, karena dia harus mempersiapkan segala sesuatunya di Lembah Tengkorak guna meresmikan Lembah Tengkoraknya. Maka Dewi Kala Hijau menukar siasat. Kedelapan penjuru angin dunia persilatan disebarkanlah surat-surat undangan guna menghadiri hari peresmian berdirinya Partai Lembah Tengkorak. Bila tokoh-tokoh silat dan ketua-ketua partai persilatan, baik dari golongan putih maupun hitam, sudah hadir nanti, maka pastilah siasatnya itu akan berjalan baik. Apalagi, mengingat sampai saat itu dia telah memiliki sejumlah besar anggota-anggota partai dari jago-jago silat lihai yang telah ditundukkannya. Meskipun sudah terbayang oleh Dewi Kala Hijau bahwa Partai Lembah Tengkorak pasti akan berdiri dengan megah, namun hati kecilnya masih gelisah terhadap orang-orang seperti pendekar 212 Wiro Sableng. Sekalipun tidak diundang, bukan mustahil pendekar 212 akan datang ke Lembah Tengkorak, apalagi dalam pertempuran di tempat Partai Telaga Wangi tempo hari Dewi Kala Hijau telah menantangnya untuk datang ke Lembah Tengkorak pada hari 12 bulan 12.